Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita dan kemenangan. Semangat Gibor. Puji Tuhan. Sudah lama kita tidak pernah mengalami kekejutan yang seperti ini. Dulu di tahun 2012 kita pernah terkejut dan beribadah di rumah ini. Saya teringat waktu itu. Dan rumah ini masih sama seperti yang dahulu. Dan hari-hari ini Tuhan izinkan kami untuk beribadah melalui rumah ini. Jangan sampai sukacita kita hilang. Tetap bersemangat. Dimanapun kita berada, kita tetap harus sungguh fokus kepada Tuhan Yesus. Saudara, 10 hari yang lalu kira-kira ya, tengah malam waktu saya tidur, tiba-tiba saya dikejutkan oleh malaikat yang menggedor pintu kamar. Dan saya dibangunkan Tuhan. Dan saya waktu itu saya mengatakan, Tuhan ya, saya mau berdoa. Dan saya diingatkan bagaimana bangsa Israel waktu mau keluar dari tanah Mesir, mereka rumahnya harus dibubuhi dengan darah anak domba, baru mereka boleh mengalami Passover atau Paskah. Dan hari-hari ini Tuhan izinkan kita juga mengalami hal seperti ini, saudara, agar kita semua dilewatkan dari COVID-19 ini. Saudara, situasi yang seperti ini kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kami sekeluarga dengan Pak Ian dan anak-anak memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan Anda. Mengapa Tuhan izinkan COVID-19 terjadi, saudara? Ada beberapa poin yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Saudara, poin yang pertama, kita mau berbicara tentang social distancing atau menjaga jarak ya. Menjaga jarak. Mau atau tidak mau, siap atau nggak siap, kita harus mengadakan social distancing atau menjaga jarak satu dengan yang lain. Situasi ini mengingatkan kita juga pada malam terakhir orang Israel di Mesir. Malam itu Paskah di rumah masing-masing dan ada peringatan. Seharusnya mereka Paskah itu bersama-sama. Tetapi pada hari itu adalah hari Passover yang istimewa. Dan hari-hari ini kita mengalami Passover yang istimewa, di mana Tuhan izinkan kita untuk dilewatkan dari COVID-19. Di dalam Keluaran 12 ayat 22b dikatakan, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Kenapa dilarang keluar, saudara? Agar mereka tidak kena tulah Tuhan. Saudara, hari-hari ini terjadi COVID-19 ini bukan hanya di China, bukan hanya di negara-negara yang dekat China, tapi jauh di Amerika juga terjadi, jauh di Eropa juga terjadi, bahkan saat ini di Indonesia pun terjadi. Saudara, pada waktu itu bangsa Mesir merayakan di rumah masing-masing. Mereka menjaga social distancing dengan bangsa Mesir supaya mereka tidak kena tulah. Kita mau menjadi orang yang berhikmat, saudara. Jangan seperti bangsa Itali. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan rekaman video bagaimana seorang ibu yang tinggal di Australia, orang Indonesia yang tinggal di sana, dan mereka menangis karena di Italia ternyata begitu banyak korban
Mereka adalah negara yang maju, tetapi moralnya mereka, saudara, mereka tidak tunduk dan taat kepada pemerintah, sehingga banyak yang meninggal. Ada seorang suster yang bernama Nini Lodia, suster atau biarawati yang berasal dari Flores, Indonesia, dan bertugas saat ini di Italia. Dia menulis surat khusus untuk bangsa Indonesia ini, untuk tanah air yang tercinta ini. Dia mengatakan, tolong taat peraturan pemerintah. Kalau Anda diminta untuk tinggal di rumah, tolong taati. Keluar hanya untuk kebutuhan yang penting. Tetapi orang Itali bandel sehingga banyak terjadi korban. Dia mengatakan bahwa janganlah korban itu terjadi di Indonesia. Memang mati dan hidup itu di tangan Tuhan, tetapi kita telah dibekali akal budi untuk dapat mempertahankan hidup kita. Nah, kalau kita mempertahankan hidup kita dengan baik, maka Allah akan membantu kita kalau kita mau bekerja sama dengan Dia. Saudara, kita harus menjaga jarak hari-hari ini seperti yang diperintahkan oleh pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh Presiden. Social distancing ini bukan suatu tindakan yang mencerminkan tidak adanya iman, saudara. Sekali lagi, social distancing atau jaga jarak ini bukan suatu tindakan yang mencerminkan bahwa kita tidak memiliki iman. Justru sebaliknya, ini merupakan tindakan yang taat, yang berhikmat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan hikmat kepada pemerintah. Seperti yang kita ketahui dalam Roma 13 ayat 1, bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi kita saat ini, pagi hari ini, kita melakukan satu tindakan, yaitu taat kepada pemerintah. Amin. Amin, saudara. Amin. Juga di dalam Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu terkena celaka. Marilah kita menjadi orang yang bijak, saudara. Mengenai virus corona ini, saudara, kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing adalah satu tindakan kasih, karena kita mengasihi saudara kita dengan lain. Barangkali mungkin kita tidak terinfeksi COVID-19, tetapi mungkin saja kita menjadi karier yang membawa virus itu kepada yang lain. Marilah kita saling menjaga satu dengan yang lain. Satu contoh, saudara, anak saya Hans mempunyai seorang sahabat dari Amerika yang pulang. Biasanya anak saya itu kalau sahabatnya pulang tuh langsung nginap di sana. Dipanggil dari Amerika sudah call, ayo jemput saya di airport dan tinggal di rumah. Tetapi karena Hans mikir untuk keluarganya, sehingga dia mengatakan, aku tidak akan ke rumah temanku itu, walaupun dia minta saya untuk datang. Ini adalah satu contoh tindakan bahwa kita mengasihi keluarga kita. Demikian juga pagi hari ini kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing adalah tindakan kita mengasihi jemaat El Gibor. Biarlah melalui waktu-waktu ini, saudara, kita tidak hanya memproklamirkan firman Tuhan. Kesempatan ini, saudara, social distancing ini bukan hanya untuk ngomong atau baca firman doang, saudara. Tetapi ini saatnya kita untuk tinggal di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Amen. Tuhan. We will live the word of God, in the word of God. Jadi kita mau tinggal hidup di dalam firman Tuhan. Dan hari-hari ini adalah saat, saudara, di mana kita keluarga berkumpul di rumah, saudara,
kita untuk mencari, kita mendoakan family yang tertinggal, family yang belum kenal Tuhan, saudara-saudara yang jauh, teman-teman yang terhilang. Kita mau share kasih Tuhan, dan kita bersatu dengan keluarga berdoa. Itu poin pertama, saudara. Dan poin yang kedua, di dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi Allah mau melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, saudara. Kalau kita mau taat kepada Dia, ini juga adalah saatnya, saudara, kita konsentrasi berdoa. Mungkin untuk bisnisnya kita yang sudah mengalami kesulitan, atau keharmonisan keluarga yang mengalami stagnan, dalam keluarga yang tidak ada damai sejahtera. Hari-hari ini kita saatnya untuk berkumpul dan konsentrasi berdoa. Kalau kita taat dan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, maka Allah akan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Coba katakan sekali lagi, Allah akan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Say it again. Allah akan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Saudara, dalam Roma 13 ayat 10 dan 11 dikatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Amin. Sekali lagi, saudara, saat ini telah tiba bagi kamu untuk apa, saudara? Bangun dari tidur. Ayo, wake up. Ini adalah dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan izinkan kita untuk wake up. Ini adalah wake up call-nya kita, saudara. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi sekarang keselamatan, kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Dengan Tuhan izinkan adanya COVID-19 ini supaya kita lebih dekat, tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, saudara. Jadi jangan kita terlalu banyak di zona nyaman. Ayo kita bangunkan iman kita yang paling suci. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, bahwa Allah adalah kota benteng kita. Di dalam Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Nanti kita baca sendiri di rumah ya, masing-masing ya. Ayat ini panjang, kalau dibacakan mungkin memakai waktu beberapa menit. Tetapi nanti kita baca di rumah. Di sini perikopnya berjudul Allah kota benteng kita. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi firman ini biarlah hidup di dalam kita, saudara. Kalau kita menjadikan Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan kita, Dia sebagai penolong dalam kesesakan itu
sangat terbukti. Ayat 3 dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang, gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, bumi ini sudah bergoyang, saudara. Bumi ini bisa berubah, saudara. Segala sesuatu itu bisa berubah. Manusia itu tidak bisa berubah, saudara. Tetapi Tuhan Yesus tidak berubah. Karena dia adalah kota benteng kita, saudara. Dalam ayat 5 dikatakan, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Dan Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, di situ dikatakan bahwa kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Kalau kita ada di dalam hiding place-nya Tuhan, saudara, di dalam Tuhan, hadirat Tuhan, maka kota itu tidak akan goncang. Dan di situ disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi sukacita Allah itu tidak akan berhenti, saudara, seperti aliran sungai dalam kehidupan kita. Kalau dia ada dalam kehidupan kita. Bukan kebetulan minggu yang lalu kita mendengar tentang secret place. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, sekalipun nyawa kita harus melayang apapun, tetapi kita memiliki surga. Ada kata amin, saudara? Puji Tuhan. Izinkan Allah memerintah di dalam kita. Di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 8 dikatakan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, bangsa-bangsa ribut, saudara. Kerajaan-kerajaan goncang. Karena apa? Karena Allah sedang memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur, saudara. Mengapa terjadi COVID-19, saudara? Karena Allah ingin berbicara kepada kita, saudara. Bukan hanya kepada bangsa Indonesia. Allah ingin berbicara kepada seluruh bumi ini, saudara. Bahwa dia yang mempunyai bumi ini, bahwa dia akan datang segera. Ayat 9 dikatakan bahwa pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Saudara, inilah saat-saatnya kita seharusnya mengalami harvest time. Seharusnya kita menuai jiwa-jiwa. Amin. Amin, saudara. Sebenarnya gampang sekali kita menuai jiwa-jiwa di hari-hari seperti ini, karena banyak orang sedang ketakutan. Apakah saudara juga sedang ketakutan, saudara? Kita jangan takut, saudara. Saya pun gak takut, saudara. Saya gak ketakutan karena saya tahu di mana alamat saya kalau saya sudah meninggal. Bahkan kemarin beberapa hari kami dengan Pak Ian sempat batuk, saudara. Pak Ian sampai panas. Saya gak takut, saudara. Saya ke dokter, karena saya mengasihi keluarga saya juga batuk, saudara. Saya ke dokter, saya bilang, kalian gak usah nganter aku. Saya gak mau kalian terkontaminasi kalau terjadi sesuatu dengan aku. Karena aku tahu bahwa hidup kita ini semua ada di dalam tangan Tuhan. Bukankah ada nubuatan oleh seorang hamba Tuhan? Kalau nggak salah saya pernah sampaikan itu di awal tahun, bahwa akan ada banyak kematian di tahun 2020 ini. Jadi nggak heran, saudara, hari-hari ini kita melihat banyak kematian. Tapi nggak usah takut, yang penting kita ada di dalam hiding place, ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam kota Allah. It is time to worship God. Ini waktunya untuk menyembah Tuhan. Kalau Yesus ada di dalam kamu dan aku, inilah saatnya, saudara, kita berdoa syafaat bagi orang lain, bagi bangsa Indonesia ini, bagi pemerintahan yang ada. Dan ayat 11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa
ditinggikan di bumi. Saudara, Tuhan tuh ditinggikan di bumi, saudara. Di atas semua badai, penyakit sampar, penyakit COVID-19, Dialah Allah yang harus ditinggikan. Amin. Bangsa-bangsa harus berdiam diri untuk berdoa. Tidak ada satu orang pun yang berkuasa yang luput, saudara. Kita melihat, saudara, dari pemimpin-pemimpin bangsa, saudara, banyak penguasa yang kena COVID-19 dan mereka meninggal. Banyak bintang film, saudara, mereka orang-orang kaya, orang-orang yang ternama, mereka tidak luput dari ini semua, saudara. Pejabat, bahkan dokter, saudara, dokter paru yang menangani pasien COVID-19, mereka pun juga mengalami kematian. Terakhir, saudara, virus corona, saudara. Corona itu crown, saudara. Crown itu adalah mahkota. Jadi melalui virus corona ini ada kuasa untuk membunuh banyak orang. But, saudara, tetapi ingatlah, saudara, kita mempunyai senjata, yaitu crown of many crowns. Mahkota di atas semua mahkota yang ada. Siapa namanya, saudara? Yesus Kristus. Jadi jangan takut kepada COVID-19 atau corona, penyakit crown corona. Karena kita punya crown of many crowns, yaitu Jesus Christ. Apabila dia ditinggikan, dia diberi penghormatan, dia diberikan penyembahan, Tuhan semesta alam menyertai kita. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dia diam, dia yang menyertai kita. Kalau kita meninggikan dia, saudara, banyak orang akan datang kepada Yesus. Amin. Karena dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Maranatha. Amin. Amin.